Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita diberi tambahan ilmu dan diberi kemudahan dalam mencari ilmu dan diberi kesuksesan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. IPS ya, hari ini kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan. Itu tema 2-nya. Subtema 1, makna proklamasi kemerdekaan serta penerapannya. Kompetensi dasar. Yang pertama, memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Yang kedua, menyajikan laporan tentang makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Anak-anak, bangsa Indonesia mencapai proklamasi kemerdekaan itu melalui perjuangan yang panjang. Sejarah perjuangan melawan penjajah itu diawali dengan perjuangan fisik, perang. Kemudian muncul pergerakan yang bersifat kedaerahan, dari daerah di penjuru, ada yang di kota ini, ya, pokoknya banyak di daerah-daerah itu muncul pergerakan yang akhirnya berkembang menjadi pergerakan nasional. Semula sendiri-sendiri mereka bergerak sendiri-sendiri. Misal di Kudus sendiri ya sendiri. Ya akhirnya terus menjadi pergerakan nasional bersatu. Puncak perjuangan Indonesia ditandai dengan dibacakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya. Proklamasi kemerdekaan Indonesia itu hari apa coba? Ada yang tahu? Ya betul, dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima, dan dilanjutkan bom atom dijatuhkan oleh Amerika Serikat itu pada tanggal 9 Agustus tahunnya sama 1945 di kota Nagasaki, Jepang ya. Jepang yang dibom atom karena perang dengan tentara sekutu yang dipimpin Amerika. Nah, Jepang akhirnya menyerah, kalah ya kepada tentara sekutu. Ya, dia menyerah. Jepang menyerah. Nah, posisi Jepang itu waktu itu juga sudah menjajah Indonesia. Sebagian tentaranya ada di Indonesia. Nah, peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Ya, nah, jadi Indonesia tidak mau dijajah bangsa Jepang, tidak mau. Lalu kesempatan kalahnya Jepang itu di negara Jepangnya itu dibuat kesempatan untuk mengalahkan tentara Jepang yang ada di Indonesia atau merdeka ya. Indonesia ingin merdeka. Teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadashi Maeda ya. Tadi ada teks proklamasi yang berbentuk ketikan itu. Ketik zaman dulu itu ada mesin ketik ya. Bukan itu bukan seperti laptop zaman sekarang itu, bukan ya, mesin ketik itu seperti itu. Teksnya itu, teks proklamasi itu ditulis 2 kali ya. Yang pertama itu ditulis tangan, yang kedua terus ditulis dengan mesin ketik. Nah,
Teks proklamasi ditulis di rumahnya Laksamana Tadasi Maida, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi itu siapa saja? Yang pertama Insinyur Soekarno, yang selanjutnya jadi presiden, dan Dr. Andes Mohatta selanjutnya jadi wakil presidennya. Kemudian nomor 3 Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula BM Diah, Sayuti Melik, Soekarni, dan Sudiro. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Mohatta atas nama bangsa Indonesia. Jadi itu usulan dari Soekarni. Teks proklamasi diketik oleh Muhammad Ibnu Sayuti Melik. Tadi ya, setelah ditulis tangan, kemudian diketik, yang ngetik itu Sayuti Melik, ya. Muhammad Ibnu Sayuti Melik. Nah, itu gambar waktu dibacakannya proklamasi kemerdekaan oleh Insinyur Soekarno. Yang di sampingnya warna putih itu bajunya itu Dr. Andes Mohatta. Nah, tempatnya di mana? Di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 di Jakarta, ya. Hari Jumat 17 Agustus 1945. Jam berapa? Jam 10.00 waktu Indonesia Barat. Nah, ini sebentar lagi kita akan merayakan atau memperingati Hari Kemerdekaan, ya, 17 Agustus. Ini kurang berapa, ya, sekitar 18 hari lagi. Nah, setelah dibacakan proklamasi, terus dilanjutkan pengibaran bendera Sang Saka Merah Putih oleh Suhud dan Eksodanco Latif Hendraningrat. Ya. Upacara diakhiri dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya. Makna proklamasi. Nah, teks proklamasinya kan, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan. Makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Pertama, puncak perjuangan bangsa Indonesia. Kok bisa? Di penduduk dengan latar belakang yang berbeda itu bersatu untuk melawan penjajah yang semula sendiri-sendiri. Mereka berjuangnya atau melawan penjajahnya itu sendiri maksudnya berkelompok daerah di kota itu sendiri, terus menjadi bersatu secara nasional, namanya, ya, gabung. Nah, di Aceh, di Sumatera, di Pulau Jawa, Kalimantan, ya, semuanya bersatu di bawah satu komando. Kemudian yang kedua, maknanya itu lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa merdeka. Peristiwa proklamasi kemerdekaan menandai kelahiran bangsa Indonesia yang bebas dari apa? Penjajahan bangsa asing. Belanda sudah diusir. Ada Jepang. Jepang sudah dikalahkan saja, diusir dari Indonesia. Itu kan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka karena mampu mengusir penjajah. Bukan hadiah, ya, tapi perjuangan. Kemudian 3, landasan untuk bersikap terhadap dunia. Setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia menjadi bangsa merdeka dan bebas menentukan sikap kepada dunia. Tidak ada lagi negara manapun di dunia yang bisa mengintervensi Indonesia. Tidak ada lagi. Sudah merdeka dan mampu bersikap. 4, pengakuan dunia luar. Jadi Indonesia
telah menjadi negara merdeka, ya kan. Pengakuan ini, merdekanya Indonesia ini, pengakuan ini namanya kan disebut pengakuan de facto. Nah, setelah pengakuan de facto akan muncul pengakuan de jure. Ya. Apa itu pengakuan de jure? Yaitu pengakuan dari negara lain bahwa Indonesia telah merdeka. Misalnya negara Indonesia menyatakan atau memproklamirkan ya bahwa Indonesia telah merdeka, terus negara tetangga Afghanistan misalnya itu mengakui bahwa Indonesia memang sudah merdeka. Nah, itu namanya pengakuan de jure, yaitu pengakuan yang dinyatakan oleh pihak negara lain. 5. Bukti bahwa Indonesia itu bangsa mandiri. Ya, memang Indonesia itu mandiri. Kemerdekaannya itu diraih dengan kerja keras, dengan usaha, ya. Bukan hadiah bangsa asing. Kan ada negara yang diberi kebebasan atau dimerdekakan itu dengan model diberi misalnya Inggris menjajah negara A, nah selama ratusan tahun gitu kan, terus dijanjikan nanti tahun 2000 tanggal sekian negaramu akan saya merdekakan, akan saya bebaskan, saya akan meninggalkan negaramu ini. Itu kan namanya pemberian. Nah, kalau kita memang melawan ya, kita bekerja keras, berusaha ya dengan fisik atau perang itu mengusir para penjajah Belanda dan Jepang dan lain-lain. Pokoknya bangsa Eropa itu, penjajah Indonesia bangsa Eropa. Nah, ditambah Jepang itu masih Asia dia. Oke. Nah, setelah kita belajar proklamasi kemerdekaan, kita menerapkan proklamasi di lingkungan sekitar. Yang pertama di lingkungan rumah, saling menghormati antara anggota keluarga, itu ya, menerapkannya seperti itu. Mengembangkan sikap kerjasama, menerapkan hidup rukun dalam keluarga, serta rajin membantu orang tua. Nah, sekarang kalian belajar di rumah ya, membantu orang tuanya ya, belajar itu termasuk membantu orang tua. Jangan malas-malasan, jangan banyak tidur ya, tiduran, malas-malasan, dan terkesan tidak menyenangkan dilihat oleh orang lain ya. Di lingkungan sekolah ya, rajin belajar, mengikuti upacara bendera dengan khidmat. Ini besok semoga kita bisa tatap muka, semoga normal kembali. Nah, Pak Guru juga samalah dengan murid-murid itu, kalau perasaannya itu ya, nah, seperti itu, ingin tatap muka, mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, mengikuti kegiatan pramuka, serta menghormati teman. Di masyarakat, menghargai antar umat beragama, menerapkan sikap persatuan. Nah, di tetangga ini ya, masyarakat ya, menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok, mendukung pemerintah melaksanakan pembangunan nasional, serta menerapkan sikap gotong royong. Nah, selanjutnya anak-anak membaca LKS subtema 1 di tema 2 ini, kemudian mengerjakan penilaian harian ROM 2 dan ROM 3 ya, ROM 2 dan 3 halaman 40. Lalu foto dan kirimkan jawabanmu ke Google Classroom. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.